Awal mula itu dari tahun 2013. Ikut-ikutan temen, diajak main sama temen, tapi sebelumnya bukan lovebird sih. Pertama sih kenari, mainnya kenari fokusnya, tapi lovebird untuk melihara-melihara aja. Setelah itu lama-kelamaan, tapi enaknya warna mainnya pertama dulu mainnya warnanya dulu masih tahun 2013 itu warna masih biru kobal. Terus Batman itu udah masih harga 1 juta ke atas semua, hampir 2 juta dulunya. Seneng di warna itu, ngumpulin dana, terbeli waktu itu pertama kali warna Batman di harga 1,5 juta. Warna Batman itu hitam, iya warnanya hitam. Terus ngumpulin, main di gantangan lomba, cuma untuk suara gak jalan, cari lagi ngumpulin dana, cari warna lain. Tapi saya senangnya warnanya main di gantangan itu main warna. Jadi di gantangan di lomba, yang digantang di bawah lomba bukan warna-warna biasa, jadi warna-warna yang aneh. Kayak dulu masih di Batman, albino, lutino, masih mahal itu. Itu yang dikontesin ya? Iya dulu waktu masih main di lomba gantangan, lomba-lomba suara. Terus beralih dari situ, kenal dengan teman ini pemain warna Palembang. Jadi beli lovebird dari dia, dulu dikenalin warna, banyak belajar juga sih dari dia. Kenal warna, main warna, terus main beauty contest. Nah itu pertama kali dulu kenal tahun 2015, beli harga burung dulu masih di harga 3.500.000 warna par blue, kepalanya warnanya biru? Enggak, ini warnanya kayak peach duren, warna duren itu abu-abu, terus warnanya badannya hijau gitu. Par blue. Terus kenal situ pertama kali dirayu-rayu terus, beli materi. Dulu waktu masih pertama kali lovebird terkenal masih fenomenalnya biola. Iya, warna biola. Warna apa itu kalau biola? Biola kayak gini. Iya, hijau, kepalanya emas. Ini pertama kali lovebird biola saya beli dulu. Itu ya? Iya, pertama kali sampai sekarang dari tahun 2017. Pertama kali beli. Waktu masih pertama keluar biola di Indonesia, masuk di Indonesia masih harga sekitaran 80 juta satu. 80 juta satu. Iya. Jadi kita nggak sanggup kan beli yang kayak gitu kan, hanya untuk peliharaan kan, masih belum sanggup. Jadi masih beli yang di bawah-bawahnya, ngumpulin dana, terus harga lovebird anjlok karena ada importer dari luar kan masuk kan. Jadi harga anjlok, banyak peternak. Ujung-ujungnya dapat di harga biola ini masih di harga satunya 13 juta dulu. Masih di harga 13 juta kita beli di Jakarta. Karena waktu itu di Palembang cuman ada orang 3 yang melihara dulu. Dan juga yang jual masih harganya 2 kali lipat kita ngambil dari sini. Sudah banyak ya? Udah banyak. Saya juga udah ini sih. Ternakan saya hampir rata-rata biola. Jadi seneng di warna biola, kenal lagi sama teman, banyak pergaulan di Sumatera sama Lampung. Terus juga sering ikut event keluar. Event kemarin 2 kali ikut keluar, masih deket-deket aja dulu, Lampung sama Bogor. Terus kita ngadain event di Palembang kemarin di Piala Sultan. Jadi kita kan ada komunitas, gabung bareng teman-teman yang pecinta warna, pencinta event beauty contest, terus juga pecinta event bentuk gantangan, kita jadiin satu di komunitas. Ya di Palembang. Terus juga masih di warna itu kan masih juga peternaknya sedikit yang kayak
apa yang dulu kayak biola, terus juga yang biola PB Wing, mutasi-mutasinya kalau dulu kan masih sedikit, jadi hanya untuk beberapa orang aja dulu. Orang banyak nggak ngerti kalau ijo-ijo kayak gini disangkain murah karena lobetnya drastis dulu kan. Sekarang karena orang nggak tahu dulu harganya berapa yang kayak ini biola ini. Kalau yang sekarang kan masalahnya kan banyak impornya dari Jawa datang ke Palembang untuk omyok burung ngambil. Yang tahu orang awam paling enggak ya satu harga lobet paling enggak 60.000. Tapi pas kita tunjukin kayak gini orang terkejut harganya kayak gini kan berapa. Ini yang kayak gini sih mungkin yang harga pasaran yang kayak orang banyak mungkin harga sekarang sekitaran 500-700 kalau biola. Tapi kalau udah kelasnya yang kelas beauty contest itu bisa di harga 5 juta ke atas. Itu bedain antara yang beauty contest sama yang kalau pas di pasaran apa sih? Bedanya kalau yang beauty contest itu ya kita lihat di postur tubuh, kepala warnanya lebih jreng, terus kita tahu juga peternaknya siapa. Itu jadi jelas silsilahnya, bebek bobotnya. Jadi kita nggak tahu, nggak asal branding aja, nggak asal beli. Jadi kita harus tahu silsilahnya. Kalau itu kalau pemain warna. Jadi yang kayak gini hijau-hijau, misalnya kita ternak, kita tahu silsilah ujungnya, induknya apa, biru kali hijau misalnya kan. Terus aslinya kan warnanya hijau misalnya. Terus kita ternak lagi kali hijau juga, tapi darahnya ada silsilah blue kan. Bisa ngeluarin anaknya blue kayak gini. Hijau kali hijau bisa keluarin anaknya blue karena kita tahu silsilahnya. Silsilahnya ya. Iya, kalau kita beli di Omyo kan kita nggak tahu kan. Hijau atau hijau kali hijau nggak tahu asalnya apa. Atau biru atau hijau lagi kita kan nggak tahu. Jadi cuman hanya hiasan aja, terawangan aja kalau yang di Omyo kan kita nggak tahu. Dan juga lagi segi suara, misalnya katanya di Omyo kan kita nggak tahu terah dia untuk di lapangan atau terah biasa, durasinya biasa. Itu aja sih kalau beda-beda antara peternak dan ombyokan. Nah kemudian kalau ceritanya tuh sampai sekarang lah jadi mas. Iya masih kita jual beli juga. Peternak farm sambil juga lah ya. Farm juga, galeri juga. Iya. Nah kemudian kalau untuk jenis nih tadi kan nyebut-nyebutin apa tuh jenisnya iya. Boleh tahu nggak jenis-jenisnya ini sebenarnya boleh. Apa sih? Boleh, tapi kita kalau yang di sekarang ini masih di sedikit sih karena kan farmnya ada di Skojo, di Perum. Jadi kalau di sini kan memang khusus galeri untuk jual aja. Ya, jadi di sini paling nggak ada berapa sih warna aja sih. Paling nggak. Ini namanya Vio Viseri. Iya, Vio Viseri ini kemarin beauty contest nasional juara 6 di kelas baby-nya. Nah, sekarang masih proses untuk event kedepannya nanti. Kalau ini hijau ini tadi. Ini biola yang pertama kali saya beli dulu. Yang dia tahun 2018 lah, 2018 ini pertama kali saya beli dulu 13 juta dulu harga. Masih di harga 13. Ini ikut beauty contest tapi nggak pernah masuk nominasi aja baru. Ini masih satu nih. Ini di gantangan di lomba ikut juga pernah, durasi main juga. Bisa ada nominasi juga dapat, untuk beauty contest juga masuk dia. Ini masih lobet kesayangan saya nih. Iya, ini warnanya agak ini nih. Ini warnanya kobal. Perso. Blue perso kalau sebutan orang beauty ngomong, orang-orang awam yang ngomong. Kalau orang-orang biasa ngomongnya kobal. Kobal ya. Ini beauty contest kemarin latbernya juara 2. Ini kemarin di latber mini di Palembang ini aja sih. Masih belum kelas nasional yang kali ini. Karena fokus kita nggak di warna perso, kita mainnya nggak di perso. Kalau kita mainnya masih di warna piseri aja. Pembedaan piseri ialah yang kayak gini, ini namanya topeng kayak gini, ini perso. Ini namanya sebutannya perso kalau topeng. Kepalanya hitam. Itu namanya perso. Kalau yang piseri kayak gini nih, kepalanya setengah aja nih.
abu-abu itu ya. Ya, Di setengah atasnya. kayak jilbab aja sih. Kayak berambut. Iya, rambut aja. Ah. Nah, ini seri. Ini. Terus ada lagi yang kayak Ya. itu kelas biola. Boleh lihat. Ya. Ini kelas ini biola. Biola, iya, biola Owing Gold atau biola Dede Green kalau sebutannya. Nggak hijau bener ya. Dia karena ini yang dulunya masih harga mahal juga nih di atas biola green yang itu. Oh. Karena ini ada di belakang ada kuningnya itu, ada batik. Batiknya jelas. Iya, iya. Ini biola Owing Gold. Kalau dulu masih di harga 2019, 18, 19 masih di harga 40, 30 juta. Kalau sekarang mah tergantung pasarnya aja sih. Kalau dia bersih kayak gini sekitaran kalau main di beauty masih di harga 2 sampai 5 juta. Oh ya, saya lupa Mas Adan. Ini lovebird ini asalnya dari mana sih? Kalau asal sih kalau lovebird pertama kali sih dari Afrika katanya sih. Dari Afrika? Iya, wild type namanya. Kalau sekarang kebanyakan juga ada yang dari Belanda juga ada. Tergantung iya. Kalau lokal Indonesia ada nggak? Lokal Indonesia nggak ada. Lokal Indonesia biasanya sih Piseri doang. Piser doang. Karena orang Indonesia ini otaknya cerdas, Mas. Jadi aslinya warnanya hijau, terus digabungin warnanya biru, padahal yang ininya wild type asli, misalnya warna aslinya wild type, digabungin dengan yang kayak apa sih namanya hybridnya, terus hasilnya jelek kayak gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Makanya orang Indonesia itu terlalu pintar, jadi banyak kan warna-warna itu dikombin. Di Indonesia. Ya, itu yang namanya asli Indonesia kayak gitu sih. Jadinya kayak jadi warnanya itu. Next. Ada lagi apa lagi nih, Mas? Kalau yang ini biola juga. Biru sama kayak tadi ya? Ya, tapi nama bukan, yang tadi vio aja. Vio. Kalau ini biolanya juga, karena biola tuh namanya ada batik. Belakang batik. Iya, ini agak kurang jelas. Kayak apa tuh? Bertopeng ya? Iya, ini cemong namanya sih, nggak bersih. Jadi nggak bersih ini. Ini biola blue namanya. Tapi kurang jelas sih biolanya. Kemudian kita lihat lagi. Mana nih? Ini Ini wing blue. Wing blue. Di belakangnya ada abu-abu. Sama wing blue, wing violet. Di belakangnya ya ada abu-abu. Dia seri juga. Dia sama kayak gini, tapi ini kastanya lebih rendah dibanding biola wing gold. Oh, jadi ada kasta-kastanya ya? Iya, ada kastanya, kasta rendah, kasta tingginya. Kalau kelas-kelasnya lebih rendah dibanding biola. Karena ini untuk bahan cetaknya aja. Kemudian ada lagi, Mas, ada. Ini yang namanya parblue tuh ini kepalanya kuning ya. Parblue ya. Iya kalau ya kuning duren. Sebutannya sih parblue, tapi kalau orang sebut sih PB aja sih, supaya nggak bisa nggak ribetnya. Ya. Ini kalau sebutan orang genetik blue 1 blue 2 namanya. Ini serah lagi. Ini kalau dicampur nggak apa-apa nih Mas Adan? Nggak, dia ada yang kalau yang dicampur tuh untuk kelas-kelas baby aja sih, karena kan baby kan belum ada birahi. Jadi belum ada, dia belum. Nah ini kok digabung? Karena ini jodohan. Iya, untuk main di gantangan. Kalau ini jenisnya biola PB. Biola PB ya? Iya. Kayak mana nih? Kamu lari-lari. Biola PB. Sama Batman. Oh, Batman hitam. Iya, kalau sebutan orang genetik Dede Blue.
Itu Batman, sebelahnya Biola PB. PB. Iya, Biola Par Blue. Oke. Ya. Habis ya? Masih ada lagi? Masih ada lagi. Banyak sih sebenarnya sih. Karena warna ya? Iya, karena warna sih. Nih, warna apa tuh? Ini namanya Pastel Vio. Yang biru, agak biru-biru abu-abu itu ya? Iya, Pastel Vio itu namanya. Nah, kalau yang sebelahnya Green Visery. Bersama kayak yang hijau-hijau itu ya? Iya, tapi kalau yang kayak gini, makanya ada yang cemong kayak gini. Ini yang cemong ini ya, yang kayak cemong kayak gitu. Itu karena kebanyakan induknya disilangin. Macam-macam lah. Iya, macam-macam. Kepalanya hitam, disilangin kepalanya putih. Makanya jadi cemong kayak gitu. Yang kepalanya bersih digabung dengan kepala cemong. Jadi nggak terlalu bersih. Gitu ya? Iya. Gigit nggak mas? Kalau gigit sih gigit, tapi kan kalau udah jinak dia cuma kayak jilat-jilat aja sih. Kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa. Kalau orang awam sakit mas gigit. Kalau yang sudah pencinta, Iya. Ya. Karena kan udah biasa digigit kayak gitu kan. Nah, ini kan sudah jenisnya yang ini aja yang ada. Iya, yang ada di sini. Benar banyak ya mas ada. Banyak. Ada juga yang ternakan juga ada tuh, tapi ya seadanya aja yang kayak biola-biola aja sih. Kemudian kalau cara merawatnya nih? Merawat lovebird itu perawatan yang sangat mudah dan hobi yang sangat mudah untuk hewan. Dia makan cukup millet aja sama air putih. Mau ditinggalin kita mau berangkat kemana aja juga nggak apa-apa, dia tetap hidup. Asalkan dia cukup ada air putihnya aja cukup. Dan juga milletnya pun cuman millet putih doang, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau gitu. Ya suplemen sih ya kalau kita untuk perawatan ekstra ya. Kalau kita untuk ya pelihara aja sih nggak ada. Kalau untuk hiasan rumah paling nggak ya seminggu itu kasih jagung lah, jagung masak itu seminggu 2 kali gitu aja sih. Kalau perawatan untuk harian biasa, kalau untuk lomba beda lagi. Nah kemudian kalau makannya nih, makannya itu tadi millet itu apa sih kalau itu? Kita sih millet itu ya untuk makanan perkutut sih biasa. Kayak gini. Kayak biji-bijian. Biji-bijian biasa. Nah ini untuk makanan hariannya juga sih. Bisa untuk diperkutut, burung perkutut kan sama makannya kayak gini juga. Itu kalau pokoknya ditaruh lah di wadahnya. Iya, taruh di wadahnya aja sudah cukup gitu aja. Nah kemudian kalau suhu ini normal lah ya kalau suhu apa? Suhu normal sih. Dia ini kan kalau untuk di dewasa dia cukup lah kalau untuk cuaca Indonesia sekarang kan. Tapi kalau bisa sih kita kan jangan sampai burung ini kan ditaruh di luar, kita kan kasihan juga kan. Ditaruh di luar kena panas kena hujan nggak tahu kan. Iya. Jadi kita harus ada aturan, misalnya kena panas ya cukup di pagi hari aja. Terus siangnya kita taruh di dalam atau di teras rumah aja gitu aja sih. Ternak apa sih mas? Untuk ternak kita ada sekarang sih kita pakai yang kayak gini sih. Kalau dia ternaknya ya? Iya ternak ini. Kita pakai JNJ. Iya pakan ternak. Ini pakan ternak paling lengkap di Palembang dan harganya murah. Di Indonesia pun mungkin paling murah lah. Dan isinya paling lengkap untuk ternak. Dia ada semuanya, ada biji-bijiannya semua ada. Jadi nggak perlu lagi cari yang kayak kita beli kilo-kiloan atau apa, nggak usah. Jadi kalau kita mau breed atau itu? Iya, udah cukup ini aja. Nggak perlu kangkung, nggak perlu jagung. Gitu aja. Untuk ternak ini ya? Untuk ternak ya, sampai dia nyuapin anak. Kalau perlu kita tambahin kayak hafer atau buckwheatnya. Hafer untuk buckwheat. Biasanya sih kalau yang ini kan udah lengkap hafer buckwheatnya. Tapi kan ini kan sedikit. Kalau kita untuk pas dia lagi nyuapin anak kita tambah juga nggak apa-apa sih pakai ini hafer buckwheatnya. Ini merek sama juga, JNJ juga. Ini porsi lengkap semua sih pakan JNJ-nya. Iya.
Jadi nggak perlu payah lagi. Harganya berapa nih kalau ini? Kalau yang ini kalau di area Palembang sih 37.000. Kalau di luar sih nggak tahu sih berapa ya. Karena kan pakannya kan dari Jawa. Kalau yang hover pakuitnya 55 sekarang. 55. Iya. Ini padi ya? Gandum, biji gandum. Biji. Ini kan biji gandum. Iya. Jadi kan untuk kayak apa tuh? Kalau sekilas ngelihat kayak kuaci. Iya, kalau kuaci juga emang ada di sini juga sudah ada juga kuaci. Karena kuaci itu untuk nambahin birahi lovebird. Lovebird ya. Iya, untuk kawinnya juga proses kawinnya harus perlu kuaci juga. Oh iya, saya lupa tadi mikir tadi. Kalau mandi ini, Mas Adan. Iya, kalau mandi sih berapa kali terus? Cukup 1 kali sehari aja sih, pagi aja sih. Pagi sebelum sebelum kita jemur sebentar, sekitaran 2 menitan baru kita semprot mandi aja. Semprot bukan di kolam gitu. Enggak, terkadang ada juga dia bisa mandi, tapi kan kalau misalnya kayak di baby masih di umur 2 sampai 5 bulan biasanya saya semprot. Kalau misalnya untuk dewasa biasa kayak saya kasih cepuk besar aja. Biar dia mandi sendiri aja. Iya. Gitu aja sih untuk penyemuran. Nah, kemudian aku ngelihat itu Mas Adan ada kayak ring-ring itu di kakinya. Oh, itu tanda kita, Mas. Tanda ya? Iya, namanya sih label kita sendiri sih. Itu nggak bisa dilepasin walaupun orang ngelepasin itu. Karena kita dari umur 10 hari udah kita pakein ring kita. Langsung pakai ring. Jadi supaya kita tahu tandanya ring berapa. Itu enaknya kita, Mas. Beli di peternak kita jelas ini anaknya apa, nomor ringnya berapa, induknya apa. Jadi kita tahu, sudah lengkap. Jadi kan kita memang udah data nih. Jadi misalnya ring 034 induknya apa, biola kali apa gitu. Jadi kan nggak terkeliru, kita ada catatannya semua. Nah, kemudian harga nih Mas, kalau beli di tempat Mas Adan berapa nih kalau saya sih jualnya sih tergantung Mas. Kalau kita di warna sih ikutin pasar, tapi ya pasarnya juga bukan pasar ombyokan ya. Kita ngelihat harga pasar dari peternak berapa. Dan juga kita kan sering tanya dengan teman-teman yang peternak lain, kira-kira berapa harganya, kita konfirmasi berapa gitu. Supaya kita tahu di titik berapa kita harga jual. Kayak biola ini kan kebanyakan peternak. Biola kan. Kalau di warna itu Mas, kita nggak nge-range harga itu beda-beda. Tapi kalau di kisarannya Mas, untuk di kisarannya masih di harga, kalau biola harga kalau saya jual sekitaran 700 sampai harga 2000 di kelas warna. 2 juta ya. Iya, di harga itu. Kalau yang hijau tadi kan biola. Itu hijau ya. Kalau itu yang hijau tuh istilahnya biola awal Mas. Biola green yang di harga 700 yang biasa-biasa aja. Kalau kayak Batman? Kalau kayak Batman itu kita kan cuma ada berapa sih? Biasa sih kalau saya Batman kayak warna hijau-hijau biasa itu dari terah durasi saya Mas. Jadi biasa saya jual sekitaran 400 sampai di harga 1000. 1 juta. Biasa kayak gitu saya jual. Karena kan kualitas Mas, kita hargain kualitas. Istilah rawatan kita lah, hasil induknya apa, durasinya berapa kita kan tahu. Jadi bukan asal mana aja. Kalau suara apa lovebird itu ya nggak terlalu ada ciri khas atau gimana? Dia ada, kalau lovebird itu kan normal sih, biasanya sih kayak bunyinya ngek-ngek aja, suara titik-titik. Nah, kadang juga ada yang durasian itu bisa sampai 1 menit. Oh, lama ya? Iya, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang sampai 5 menit pun ada Mas. Kalau untuk yang di orang-orang lomba kan. Jadi suaranya itu ada yang variasi, juga ada yang ngikutin suara kenari, ngikutin suara kapas tembak ataupun cililin, ada juga yang kayak gitu. Jadi cuman ada 3 deh yang bisa ngikutin dia. Gitu ya. Tapi lurus aja sih suaranya, gitu aja. Tapi
asik sih kalau pagi-pagi masalah tetangga kan ada yang lovebird ya. Jadi asik kan dengerin. Iya, gitu aja. Dia bunyi aja seneng mas. Apalagi di gantangan, apalagi di lapangan. Wah, itu kalau dia bunyi aja di lapangan udah bikin seneng aja sih mas. Iya. Nah kemudian kalau saya pikir ini kenari loh zaman dulu. Beda lovebird. Iya. Beda lovebird sama kenari apa sih mas? Beda lah mas, kenari ya mas. Kenari sih ini kayak gini nih kenari nih. Oh ada contoh. Ini ya ada juga kenari ini untuk masteran aja sih ini kenari. Oh kenari gini ya? Iya ini namanya kenari nih. Oh. Ini kenari. Saya pikir kenari itu gini. Enggak, ini kenari nih. Ini hanya untuk masteran aja nih, masteran untuk paut-pautnya. Supaya ngikutin suaranya, karena kan durasi dia kan panjang kalau kenari bunyi. Iya. Oh jadi kenari itu enggak ini malah kayak lovebird itu kayak burung apa tuh? Burung beo ya? Iya beo. Dia paruh bengkok. Paruhnya bengkok. Kalau sekelas-kelas gitulah beo, makau, kakak tua. Dia makan biji-bijian kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi versi yang mini lah ya kalau ini. Versi warnanya, versi durasinya ada. Ini kan terah-terah saya semua nih. Ini kan indukan anakan dari saya semua nih. Ini anakan saya semua nih. Yang pilihan lah sudah. Tidak. Enggak, ini fokus untuk dijual kita kan. Kalau untuk pilihan sih emang ada mas. Ada, ini ya? Emang khusus untuk jual. Walaupun warnanya bagus atau kualitasnya bagus kan kita emang terjual juga. Sekalian kan orang mau nyicip ring saya mungkin kan. Mungkin mau tahu orang-orang yang pengen ring saya bisa durasi, bisa untuk dilombain gitu aja sih. Nah, kemudian Mas, kalau mau ke tempat Mas Adon ya, bisa disebut ini. Kalau saya di galeri saya ini Gizela. Lokasinya di Gelora 2, dekat Musi 6, Makrayu Bukit. Dekat ya? Iya, dekat Musi 6. Udah tahu dekat. Atau enggak di map Gizela Lovebird Farm. Ada sudah di Google Map sudah ada ya? Ada di Gizela Lovebird Farm atau di video. Siap Gizela Lovebird Farm atau Gizela Studio Gelora. Itu aja sih. Oke. Gitu saja Mas. Sudah Siap. Nanya-nanya di banyak apa tuh? Dari Mas Adon nih. Iya. Terima kasih Mas Adon. Siap, sama Mas. Oke.